Bahkan saya sering katakan bahwa masjid itu ibarat seperti rumah sakit. Wah, rumah sakit. Rumah Menarik sakit ini. untuk bagaimana orang yang imannya sakit ya bawa ke masjid. Oh. Kalau ikhtilaful ummati rahmat. Bahwa perbedaan pendapat termasuk penentuan satu Ramadan ataupun nanti satu Syawal, ya itu adalah rahmat yang tidak boleh kita pertentangkan. Nah, itu bagaimana masjid ini masjid yang ramah anak, ya, kemudian ramah lansia, ya, kemudian juga ramah bagi kaum difabel. Yang azan muazin ini itu hendaknya orang-orang yang memang yang bersuara bagus, bersuara merdu. Paling tidak memang anak-anak tidak boleh kita larang, ya. Kalaupun dia ribut, ya memang namanya anak-anak, ya. Misalkan ada orang tua yang membawa anaknya ke masjid, lalu ditegur oleh orang lain. Nah, terkadang ini kan jadi masalah, bisa jadi berkelahi di masjid. Nah, ini yang kita takutkan gitu. Kita siapkan. Ada beberapa contoh masjid di Jawa itu sudah menyiapkan tempat masjid itu ada tempat untuk menginap. Disiapkan makannya, disiapkan minumnya. Tapi kalau orang hanya sibuk main gaple, ya dapatnya ngantuk. Ya. Tema muktamar kita yang ke-7 maupun yang ke-8 adalah memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Masya Allah. Begitu. Kemudian tema tahun ini adalah masjid mempersatukan dan dimakmurkan oleh masjid. Masya Allah. Gitu. Bersama RR Podcast. Bicara di sini, dengar di sana. Bicara di sini, dengar di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di channel RR Podcast, di mana kami selalu berdiskusi tentang hal-hal yang menarik untuk dibahas. Dan sebelumnya kami mohon maaf karena beberapa waktu yang lalu kami sempat vakum karena ada hal-hal yang memang harus kami kerjakan. Dan alhamdulillah tanpa mengurangi semangat kita, walaupun sempat vakum beberapa waktu, kita tetap semangat untuk terus berdiskusi. Dan terlebih pada saat ini kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan insya Allah malam ini Pak Haji, insya Allah kita akan melaksanakan sholat sunat tarawih. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah juga alhamdulillah pada hari ini juga sudah melaksanakan puasa. Ya, betul. Sebelum saya lebih jauh, sebelum saya mulai diskusi, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk menyapa narasumber saya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Roni. Bagaimana kabarnya Pak Haji hari ini? Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ini satu anugerah yang sangat luar biasa. Benar sekali. Perlu kami sampaikan juga kepada teman-teman sekalian bahwa agenda untuk diskusi dengan beliau sebetulnya sudah kami rencanakan sejak awal. Akan tetapi karena ada kesibukan beliau, sehingga kita harus menunda beberapa saat. Dan kami ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Oke, saya perkenalkan terlebih dahulu sebelum kita mulai pembahasan kita. Mungkin bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang ada di Kabupaten Jayapura, terlebih Sentani, di Doyo, mungkin beliau sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi alangkah baiknya untuk saya perkenalkan. Nama beliau adalah Bapak Ustadz Haji Sakarudin, SPD MM. Beliau merupakan Ketua DMI atau Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Jayapura. Ya, alhamdulillah. Karena ini kembali lagi sampaikan, ini bertepatan dengan kita akan masuk bulan suci Ramadan, tentu akan ada banyak hal-hal menarik yang tentunya akan bisa
Sesungguhnya adalah bagaimana masjid ini, masyarakat atau umat Islam ini menjadikan masjid ini sebagai tempat untuk membina iman dan takwanya kepada Allah. Ya, alhamdulillah. Bahkan saya sering katakan bahwa masjid itu ibarat seperti rumah sakit. Wah, rumah sakit. Rumah Menarik sakit ini. untuk bagaimana orang yang imannya sakit ya bawa ke masjid. Oh, Kalau kita sakit fisik ya bawa ke rumah sakit. rumah sakit. Ah, umum. jangan bawa ke masjid kalau ini ya. Kalau sakit Tapi fisik. kalau imannya sakit ya Kita bawa ke masjid. bawa ke masjid. Tanda-tanda iman sakit ya ketika kita sholat sudah tidak bisa lagi, Iya, ya. merasa berat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, itu tanda-tanda iman sakit. Oh, Maka segera bawa rujuk dia ke rumah sakit, yaitu di masjid. Masjid, Nah, insya Allah dia akan sehat imannya, hmm. dia akan imannya semakin meningkat dan insya Allah mendapatkan keberkahan dunia wal akhirat begitu. Masya Allah. Oh ya, ini kan struktur kepengurusannya tuh dari pusat, Benar provinsi, kabupaten. Apakah di beberapa kabupaten ini sudah ada mungkin di tingkat bawahnya lagi Pak Haji, mungkin distrik atau kecamatan, apakah sudah ada pengurus-pengurusnya juga? Ya betul. DMI ini? Untuk DMI Kabupaten Jayapura kita hadir tepatnya pada tahun 2014 lalu. Secara resmi kita dibentuk ketika itu saya sebagai sekretaris. Kemudian di Musda yang kedua saya terpilih untuk menjadi ketua DMI dan nanti insya Allah tadi saya katakan bahwa bulan 5 tahun ini kita rencana melaksanakan Musda yang ketiga. Nah, untuk kepengurusan DMI tadi betul mulai dari DMI pusat. Ya. Yang tadi saya katakan usianya sudah melewati 50 tahun. Ya. Kemudian di provinsi disebut Dewan Pimpinan Wilayah. DPW. Ya, DPW provinsi, kemudian di kabupaten itu Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Kemudian di ranting atau distrik kecamatan itu Dewan Pimpinan Cabang. Nah, untuk kita Kabupaten Jayapura ini dari 19 distrik, kita baru membentuk kepengurusan DMI di tingkat cabang itu baru kurang lebih 5 DMI. Mudah-mudahan di periode berikutnya insya Allah kita bisa tuntaskan. Nah, karena memang walaupun 19 distrik kita melihat situasi dan kondisi kita, karena 19 distrik yang ada di Kabupaten Jayapura ini tidak semua memiliki masjid, sehingga ada distrik-distrik tertentu menjadi satu kemurukan yang gabung dengan distrik lain begitu. Seperti DMI Sentani Barat, kita gabung dengan Depapre, Ravenirara dan distrik Yokari begitu. Jadi ibaratnya sebagai DMI ini nanti dia membina masjid-masjid di bawah itu. Betul. Jadi masjid-masjid itu tidak berjalan sendiri. Betul sekali. DMI membina mereka bagaimana manajemennya dan pengaturannya seperti itu ya. Iya. Jadi memang juga kita dalam DMI itu kan sudah kita memberikan status tipologi masjid. Kalau di tingkat pusat itu ada masjid negara, masjid nasional ya seperti Masjid Istiqlal. Ya. Kemudian di provinsi itu adalah Masjid Raya, kabupaten adalah Masjid Agung. Kemudian di tingkat kecamatan atau distrik itu adalah masjid besar dan di tingkat kelurahan, kampung, desa itu Masjid Jami. Kemudian ada juga tipologi masjid, masjid perkantoran, masjid yang ada di kompleks perumahan dan seterusnya begitu. Baik, alhamdulillah. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi DMI ini merupakan sebagai pembina lah kita bilang di bawah masjid-masjid yang ada di baik itu di kabupaten, di provinsi maupun di distrik itu. Ya, intinya DMI ini bagaimana masjid itu menjadi masjid yang makmur tadi. Betul. Ya. Dan menjadikan masjid ini sebagai jantung daripada suatu kampung. Baik. Ibaratnya seperti itu. Baik, alhamdulillah begitu. Oke, mungkin itu terkait sejarah singkat apa itu DMI dan apa itu yang menjadi program-programnya, baik itu
di tingkat struktur pusat, provinsi, kabupaten, sampai di tingkat cabang. Baik Pak Haji, mumpung ini apa namanya, kita kan sedang memasuki bulan suci Ramadan. Dan seperti kita ketahui di Indonesia ini kita itu memiliki banyak sekali perbedaan-perbedaan, ya, bukan perbedaan ormas, perbedaan pendapat yang seperti itu. Dan kalau kita perhatikan di tahun ini ada perbedaan terkait mulainya satu Ramadan di antara ormas tertentu dan ormas yang lain gitu. Nah, bagaimana sih kira-kira kita sebagai umat Islam menyikapi ini sehingga kita tidak sampai terpecah belah? Betul sekali. Memang dalam penentuan satu Ramadan maupun satu Syawal dan seterusnya, kita di Indonesia memang ada menggunakan ru'yat, kemudian hisab. Ya. Untuk kita ini, untuk tahun ini ya Muhammadiyah, saudara kita telah memulai ibadah puasa hari ini. Hari ini sudah mulai. Nah, untuk kita yang dari pemerintah, keputusan pemerintah itu besok. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa ini perbedaan itu lumrah, karena memang juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampaikan bahwa ikhtilaful ummati rahmat. Bahwa perbedaan pendapat termasuk penentuan satu Ramadan ataupun nanti satu Syawal, ya itu adalah rahmat yang tidak boleh kita pertentangkan. Nah, sikap kita sebagai Dewan Masjid dan juga kepada seluruh takmir masjid, hendaknya juga kita harus melihat ini, perbedaan ini adalah sesuatu yang lumrah, yang tidak boleh kita pertentangkan, apalagi menjadi sesuatu yang bisa membuat kita tidak kompak, tidak bersatu, ya. Jangan sampai kita berpecah belah hanya karena perbedaan seperti ini. Nah, oleh karena itu masjid juga sesungguhnya harus menyiapkan. Ya, misalkan yang di masjid juga biasanya kan ada yang 8 rakaat dengan witir, jadi 12 rakaat kan, kemudian ada yang 20 rakaat. Ini kita tidak usah menjadikan perbedaan pelaksanaan ibadah sholat tarawih ini membuat kita tidak akur. Ya, dan masjid harus menyiapkan. Misalkan yang mau 20 rakaat, ya selesai yang 8 rakaat atau 12 rakaat dengan witir tadi, ya dilanjut. Nah, dan masjid kalau bisa memfasilitasi imamnya dan segala sesuatu sehingga kita merasa bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang indah. Saya pikir begitu. Jadi memang kita harus dewasa juga ya, mungkin dewasa dalam menyikapi perbedaan itu ya, bahwasanya ya hal ini kita dalam konteks ini tidak ada satu kebenaran yang mutlak gitu ya. Betul. Jadi kita juga memiliki cara saudara-saudara kita dari Muhammadiyah juga punya caranya, yang mana itu juga Rasulullah mengatakan itu benar, baik dari pemerintah juga itu benar. Betul. Cara kita. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya. Tinggal kita saja menyikapinya. Ya, kita harus dewasa dan mau menerima perbedaan yang ada tanpa jangan sampai kita terpecah belah begitu ya Pak. Gitu. Baik, kalau kita mengacu kepada Muktamar DMI tahun 2017, bahwasanya ada 10 program unggulan. Betul. Yang disepakati, yang muncul pada program Muktamar itu. Mungkin di sini saya bacakan Pak Haji. Yang pertama, perbaikan akustik masjid atau sound system. Betul. Yang kedua, pembuatan aplikasi masjid dan media digital. Yang ketiga, kampanye masjid bersih dan sehat. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. 5, pembangunan gedung DMI. 6, sertifikasi tanah wakaf. Betul. 7, arsitektur masjid. 8, pendidikan dan dakwah. 9, wisata religi berbasis masjid. Dan terakhir, manajemen masjid. Itu mungkin. Dan untuk Muktamar yang ke-8 kemarin ditambah. Dari 10 tadi ditambah 1 lagi, yaitu bagaimana masjid ini mengakomodir juga masjid itu bisa menjadi masjid yang ramah anak, ya. Kemudian ramah lansia, ya. Kemudian juga ramah bagi kaum difabel. Sehingga masjid ini semua
dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan sampai lansia bahkan mereka yang difabel juga, bagaimana mereka diakomodir, mereka senang berada di masjid. Karena Nabi katakan bahwa orang yang pulang pergi dari rumahnya ke masjid, kata Nabi, itu adalah saksikan olehmu bahwa dia adalah sesungguhnya orang yang beriman. Bahkan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang senantiasa membuka masjid-masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Masya Allah. Ya, seperti kebiasaannya kita kan ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita biasa melaksanakan sholat tarawih, dan setelah sholat tarawih biasa kita itu melaksanakan tadarus biasanya. Betul. Dan kebiasaannya kita sebagai umat muslim menggunakan pengeras suara sekarang begitu ya. Nah, ini kan sedangkan kita khususnya ya di Kabupaten Jayapura, kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang non muslim. Nah, sehingga bagaimana kira-kira nih saran atau masukan dari Pak Haji sebagai Ketua DMI kepada takmir masjid supaya baik kita yang muslim tetap nyaman beribadah karena kita lagi semangat beribadah, dan saudara-saudara kita yang non muslim juga merasa nyaman dan tentram dengan berada kita di tengah-tengah perbedaan tadi. Betul sekali. Seperti apa Pak Haji? Ya, tadi itu salah satu program prioritas unggulan DMI pusat dan diteruskan kepada seluruh DMI yang ada di tingkat bawahnya. Itu salah satunya tadi adalah perbaikan akustik. Ya, sound system masjid. Sehingga kita harapkan memang seluruh takmir harus bisa mengatur baik ini akustik ataupun sound system pengeras suara ini. Dan itu sudah diatur ya dari Kementerian Agama, dan juga kita dari Dewan Masjid juga sudah mengatur bahwa penggunaan pengeras suara masjid itu ya untuk mengaji itu 5 menit sebelum adzan. Tapi sesungguhnya apalagi sekarang kita ya hidup di dunia digital ya, kita sudah punya grup-grup WA, ada alarm dari mengingatkan kita di HP. Ya, itu sudah menurut saya sudah cukup. Apalagi kita di Papua ini harus juga kita punya hal yang bisa menciptakan sesuatu yang harmoni. Dan tadi dikatakan bahwa kita harus peka terhadap lingkungan dimanapun kita berada. Sehingga tadi ada tadarusan, itu kalau dalam aturannya, untuk suara luar pun juga itu tidak boleh lebih dari 10 apa namanya itu, ya harus di bawahnya. Ya. Kemudian nanti cukup pada sampai jam 22 saja. Jam 10. Ya, jam 10 malam. Setelahnya di dalam saja. Ya, jadi karena kita memang berada di lingkungan yang ya kita berdampingan dengan penuh perbedaan ya, perbedaan. Jadi kita tetap juga harus memperhatikan bagaimana mereka merasa nyaman juga dengan kehadiran kita. Betul, gitu. Iya. Tanpa kita juga tetap kita bisa semangat beribadah tanpa mengganggu yang lain seperti itu. Sehingga tadi itu sound system akustik itu harus betul-betul diatur secara, jangan sampai storing membuat telinga orang sakit. Bahkan juga yang azan pun ya, kalau bisa dipilih yang suaranya merdu. Jangan orang tua yang mungkin sudah ya sesak napas, giginya sudah ompong ya sehingga dalam melantungkan azan itu bukan membuat getaran hati orang yang mendengarnya, tapi membuat orang takut gitu. Nah, ini hanya tambahan saja dari saya kepada seluruh pengisi. Paling tidak yang azan, muazin ini ya, itu hendaknya orang-orang yang memang yang bersuara bagus, bersuara merdu, sehingga menambah kekhusyuan dan juga memotivasi kepada jamaah ini untuk berbondong-bondong datang ke masjid. Begitu. Jadi diharapkan juga kepada pengurus masjid, pengurus DKM masjid, untuk bisa bijaksana lah dalam menyikapi perbedaan ini. Tetap kita bisa beribadah, tapi tanpa mengganggu saudara-saudara kita yang lain. Betul sekali. Berikutnya Pak Haji, terkait tadi yang Pak Haji sebutkan terkait program unggulan terkait masjid itu harus ramah kepada anak, ramah kepada remaja, dewasa, orang tua maupun difabel gitu. Nah,
seringkali kita menemukan ini kan fenomenanya anak-anak itu kan semangat sekali ke masjid, Pak Haji. Kita lihat anak-anak semangat ke masjid. Cuman terkadang ketika di masjid itu ya seringkali orang-orang tua yang tidak paham, yang merasa terganggu, kadang memarahi anak-anak. Padahal sebetulnya kan kita perlu juga berbangga bahwasanya mereka yang sebagai penerus kita nanti sudah cinta dengan masjid begitu. Nah, cuman akan tetapi memang kita berada di dua sisi memang. Kenapa orang dewasa merasa marah karena terkadang mereka merasa terganggu karena anak-anak main suaranya keras segala macam. Nah, kira-kira solusi dari pengurus DMI untuk mengambil jalan tengah ini, baik anak-anak juga tetap bisa datang ke masjid, mereka bisa senang menikmati masjid, dan orang dewasa pun tetap nyaman beribadah tanpa terganggu oleh anak-anak. Kira-kira seperti apa menyikapi hal ini? Iya, jadi program unggulan tambahan untuk di Muktamar ke-8 itu ada program unggulan masjid yang ramah anak. Ramah anak. Paling tidak di masjid itu, ya, anak-anak ini tadi seperti dikatakan bahwa dia adalah generasi kita nanti. Penerus, ya. Dialah yang nanti akan melanjutkan kemakmuran masjid ini. Ya. Paling tidak memang anak-anak tidak boleh kita larang. Ya. Kalaupun dia ribut, ya memang namanya anak-anak. Ya, kalau perlu disiapkan memang tempat game di situ, artinya tempat main. Sehingga ya apalagi masjid yang punya halaman yang memungkinkan luas, ya dibuatkan tempat permainan anak di situ. Ya, waktu sholat ya kita usahakan senyum dengan anak, karena memori anak ini kan sangat tajam, teringat. Dia akan ingat terus. Iya, dia akan ingat. Ketika dia dimarah, siapa dulu yang marah dia, itu akan teringat. Ya. Ya, jangan sampai kemarahan kita terhadap anak ketika dia mungkin masih kecil, ribut dan sebagainya, melakukan kegaduhan, ya itu teringat sehingga dia trauma ke masjid. Nah, itu. Iya. Nah, oleh karena itu tetaplah kita senyum. Paling tidak memang di kepengurusan masjid ini, ya pada saat menjelang sholat, ya ada memang yang menyambut anak, menyiapkan tempat nanti untuk anak-anak di saf terakhir kan, misalnya kan di masjid itu ada 2 saf untuk orang dewasa, kita siapkan untuk safnya anak-anak. Dan kalau bisa ada pengurus masjid atau mungkin jamaah masjid yang bisa membantu mengawasi anak-anak itu. Ketika ribut barangkali nanti selesai sholat jangan ribut, dengan senyum, dengan bahasa yang membuat anak itu tetap teredukasi, ya. Kemudian dan tidak ada traumatik di dalam pikiran dia sehingga itu terbawa sampai dia dewasa. Yang kita tahu kan begini, Pak Haji, kadang misalkan ada orang tua yang membawa anaknya ke masjid, lalu ditegur oleh orang lain. Nah, terkadang ini kan jadi masalah, bisa jadi berkelahi di masjid. Nah, ini yang kita takutkan gitu. Jadi karena ditegur merasa tersinggung, akhirnya niat kita beribadah yang awalnya kita beribadah ingin bersolat, berzikir, tetapi malah kita berkelahi. Nah, itu kan kita ingin seperti itu. Ya, oleh karena itu memang semestinya di dalam masjid itu kita buat aturan-aturan yang harus juga disosialisasikan kepada seluruh jamaah. Begitu juga barangkali kita punya anak yang susah diatur, ya kita boleh bawa dia, tetapi kita harus ingatkan. Ingatkan dia bahwa nanti waktu sholat jangan buat ribut, begitu ya. Bahkan mungkin kalau bisa kita bersama dengan anak kita yang rewel tadi. Dan kalau memang nggak bisa diatur, biar pelan-pelan aja, mungkin 1 hari ini nggak usah pergi, misalkan biasanya anak-anak ribut itu kalau ketemu dengan teman-temannya juga, Tapi kalau di situ hanya 1-2 orang temannya, dia ya biasa tidak. Saja. Biasa gitu. Jadi saya pikir kedepannya memang kita harus ada konsep masjid yang ramah anak. Kemudian juga tadi jangan lupa ramah lansia. Ada yang waktu mudanya rajin ke masjid, tapi ketika dia lansia mungkin dia sudah sakit asam urat, ya. Kemudian barangkali dia ada sakit-sakit. Ya kalau bisa masjid itu harus ada ramah bagi lansia. Siapkan mungkin kursinya, siapkan juga barangkali tempat duduknya yang khusus. Kalau tempat duduk mungkin berdiri susah, ya mungkin disiapkan tempat duduk. Begitu juga toiletnya, ya.
toiletnya yang jongkok, mungkin ada yang Duduk. untuk lansia, untuk duduk. Begitu juga yang difabel. Nah, Jadi ini sehingga semua ya orang-orang yang punya masalah dengan fisik dan Kesehatan. sebagainya tetap memakmurkan masjid. iya, betul. Iya, begitu. Karena masjid ini yang adalah nilainya nanti kita adalah bagaimana masjid itu makmur. Semakin banyak yang sholat di masjid, semakin banyak yang beribadah di masjid, maka pahala bagi orang yang beribadah di masjid akan mengalir kepada pengurus yang menyiapkan fasilitas yang menyenangkan kepada jamaah tadi yang punya latar belakang seperti lansia dan difabel dan sebagainya. Insya Allah akan membawa kebaikan begitu, keberkahan. Harus bijaksana dari semua pihak ya, baik orang tua pun harus bijaksana ya. Ketika anaknya ditegur, ya dia harus bijaksana. Iya, ya, harus toh. bijaksana. Jangan marah di masjid yang akan nanti menimbulkan masalah. Iya. Mungkin sebelum ke masjid diarahkan dulu kepada anaknya, nak, nanti di masjid jangan main, Iya. hargai orang, jangan lari-lari, kan bisa begitu. Betul. Begitu Iya. pula kepada jamaah yang lain, ya kalau bisa menegur dengan kata-kata yang baik. Ya, karena kan anak-anak kadang itu ingat terus seperti tadi disampaikan Pak Haji ya, anak-anak itu ingatannya kuat. Nah, Iya. sampai dia dewasa pun dia masih ingat orang yang marahin dia. Sehingga dia juga ikut secara dia juga ikut jadi tukang marah Tukang nanti. marah. Iya. Menular marahnya itu. Ya. Ya, dan juga kepada pengurus masjid ya, harusnya kita update kepada perkembangan zaman juga. Sebenarnya kalau kita mau mencontoh tuh banyak sekali ya, contoh-contoh masjid-masjid di Betul sekali. Jawa, di Sulawesi, di mana tuh, di kota-kota besar. Di sana kan sudah banyak sekali mereka punya program-program baik ramah kepada anak, lansia, difabel dan segala macam. Jadi oleh karena itu bagi para pengurus masjid untuk banyak-banyak membuka literasi lah, Iya. banyak-banyak membaca dan melihat perbandingan untuk studi banding kepada masjid-masjid yang sudah pengurusannya bagus seperti itu. Betul. Untuk kita tetap update kepada ini manajemen masjid begitu. Betul Mas Roni. Jadi memang tadi saya katakan bahwa masjid itu adalah rumah sakitnya bagi orang-orang yang beriman ini. Nah, oleh karena itu memang semestinya masjid itu kita 1 kali 24 jam kita buka. Sehingga dampak daripada keberkahan masjid itu sama dengan rumah sakit kan? Rumah sakit. 1 kali 24 jam. Masjid juga ini karena dia adalah rumah sakit bagi iman kita, ya. Semestinya 1 kali 24 jam juga. Di situ ada orang yang sholat, ada yang mengaji, ada yang barangkali berdakwah, ada yang berzikir, ada yang silaturahmi. Itu fokus di masjid. Nah, kita harapkan seperti itu. Bahkan kalau bisa, ya, seperti tadi disampaikan di beberapa masjid, siapkan barangkali di masjid itu, ya, disiapkan dispensernya. Bahkan kalau bisa untuk teman-teman kita yang mungkin sedang menjadi tamu, dan nanti ke depan kita tidak perlu lagi kita tidur di hotel. Ya, mungkin masjid-masjid ke depannya ya, seperti di masjid zaman Nabi, ya, orang-orang yang sedang musafir dalam perjalanan, ya, kita siapkan. Ada beberapa contoh masjid di Jawa itu sudah menyiapkan tempat masjid itu ada tempat untuk menginap, disiapkan makannya, disiapkan minumnya, sehingga Masya Allah, sehingga orang-orang itu merasa cinta dengan masjid. Ya. Setiap saat dia kemana-mana, dia ingin ke masjid. Ke masjid. Menginap pun dekat dengan yang masjid barangkali. Masya Allah. Apalagi barangkali kalau ya kita samalah kita pergi ke Jawa, ke tempat tertentu, uang pas-pasan, mau nginap di hotel tidak cukup. Ya, dengan adanya masjid barangkali menyiapkan tempat untuk penginapan para musafir. Ya, ini sangat menolong. Bahkan itu Masya Allah, orang yang menginfakkan hartanya, ya, sehingga orang-orang senang ke masjid dan memakmurkan masjid, maka pahala setiap amalan dilakukan orang-orang yang memakmurkan masjid ini akan mengalir kepada orang yang menginfakkan hartanya itu. Insya Allah. Ketika masuk ke bulan Ramadan, kita merasa kok iman kita tuh tambah meningkat, kita semakin ingin beribadah, semakin ingin banyak-banyak sholat gitu. Nah, alhamdulillah kan
seperti di Kabupaten Jayapura ini ya, kita melihat jumlah masjid sudah cukup banyak gitu, dan alhamdulillah juga umat muslim sudah cukup banyak, sehingga perlu di momentum Ramadan ini umat muslim perlu mendapatkan pendidikan atau ceramah-ceramah atau kultum-kultum seperti ceramah itu, seperti biasa kalau kita kan sebelum tarawih ada kultum-kultum. Nah, kira-kira ini kan pendidikan dan dakwah ini salah satu program dari DMI juga. Betul. Nah, kira-kira bagaimana dari DMI untuk dapat memberikan pendidikan dan dakwah kepada umat Islam di Kabupaten Jayapura ini, terutama di momentum bulan suci Ramadan ini? Apakah nanti akan ada kerjasama lagi dengan, terutama kita di Jayapura kan sudah ada FKK, ada MUI dan segala macam. Apakah akan ada kerjasama dengan ormas-ormas yang lain gitu? Iya. Betul sekali. Memang kalau kita lihat sejarah Nabi itu ada empat amalan utama yang ada di Masjid Nabawi di Madinah maupun di Masjidil Haram. Yang pertama adanya dakwah. Ya, dakwah ini adalah induk. Ya, untuk memberikan memotivasi orang mau senang melaksanakan sholat karena adanya dakwah yang membicarakan terus keutamaan orang yang mengerjakan sholat, keutamaan orang mengaji sehingga dia mau mengaji, ya, keutamaan orang yang berzikir. Maka setiap masjid itu memang semestinya, ya, di dalam satu kampung, di satu kawasan itu semestinya ada ulama, ya. Maka semestinya kita programkan, kalau bisa setiap masjid itu, ya, kita mengirim anak-anak kita, remaja kita yang potensial masukkan di pondok pesantren, ya, di perguruan tinggi yang dia pulang nanti memberikan pencerahan, ya. Bahkan kalau bisa dakwah sekarang ya harus dakwah kekinian. Kita sekarang di era digital, ya. Jadi hal-hal misalnya muamalah, kita perdagangan kita lewat online, GoFood dan sebagainya, semestinya ini juga ada ulama-ulama yang memahami perkara-perkara seperti itu, sehingga umat kita ketika dia ingin bertanya terhadap muamalahnya, muasyarahnya, dia bertanya kepada ulama kita. Begitu. Yang kedua, masjid itu adalah pusat untuk taklim. Ya, maka di masjid itu harus ada kajian-kajian agama, fikih, ya. Kemudian mungkin ada pembacaan kitab-kitab fadilah amal sehingga menggairahkan orang untuk beramal ibadah di masjid, begitu. Ini harus dibuat ini, ya. Bahkan kedepannya kalau bisa masjid yang memiliki potensi luasan halaman, kalau bisa bentuk TPA, TPQ, bahkan madrasah, bahkan kalau bisa seperti Masjid Istiqlal ada perguruan tingginya, ada aliyahnya, madrasah sanawiyah, ibtidaiyah dan seterusnya. Sehingga itu tadi pusat taklim. Yang ketiga, pusat ibadah. Pusat ibadah. Ya, tadi saya katakan bahwa bagaimana masjid kita itu 1x24 jam kita buka. Ada orang yang sholat sunnah. Kalau perlu ya sewaktu-waktu kita ronda malam kalau di kompleks itu, ya jangan main domino saja, ya main catur. Tapi kalau bisa bergantian ke masjid. Ya, bermunajat kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang maha melindungi dari segala mara bahaya, dari orang-orang yang jahat. Tapi kalau orang hanya sibuk main gaple, ya dapatnya ngantuk, ya begitu. Kemudian yang terakhir adalah ya fungsi sosial, ya fungsi sosial yang tadi ada, ya mungkin di situ yang tadi program unggulan salah satu masjid itu bagaimana masjid itu menjadi masjid yang konsep wisata. Ada kuliner, ada orang yang berjualan sehingga orang mau bukan hanya sibuk ibadah, tapi mungkin ketika dia haus, ketika dia lapar, ya keluar ada tersedia di luar menyediakan berbagai macam ragam. Semestinya konsep masjid ke depan seperti itu, dan itulah yang dicanangkan oleh DMI Pusat dan kita teruskan insya Allah di tingkat daerah maupun di tingkat cabang dan ranting nanti. Begitu. Alhamdulillah ya teman-teman sekalian, begitu banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dan ilmu yang bisa kita diskusikan, dan banyak sekali program-program yang sangat bagus sekali oleh DMI. Tentunya kita meyakini bahwasanya kalau
program ini hanya dilaksanakan oleh pengurus dari DEMI tentu tidak bisa tanpa kerjasama dari kita semua sebagai umat Islam, kerjasama dari para pengurus masjid, ya. Jadi ini program ini dapat terlaksana dengan mudah apabila kita semua ingin berkontribusi, bersinergi dalam mewujudkan itu semua. Oke, baik Pak Haji. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin Pak Haji ingin menyampaikan baik kepada pengurus masjid, baik ataupun kepada umat Islam terkhusus di Kabupaten Jayapura. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai penutup, Pak Haji. Silakan. Baik, terima kasih. Al-Masjidi Baitullah. Masjid itu adalah rumahnya Allah. Orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, ya, maka dialah orang-orang yang nanti masjid ini menjadi kendaraannya memasuki surga. Oleh karena itu, kita harapkan seluruh takmir masjid yang ada di Kabupaten Jayapura hendaknya menyiapkan konsep-konsep masjid yang memang menyenangkan, membuat orang senang berada di masjid. Karena ada 7 golongan, kata Nabi, yang akan mendapatkan naungan nanti di pada masa ketika tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari 7 golongan itu adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Merasa senang kalau dia berada di masjid, seperti mana seekor ikan kalau dia berada di dalam air. Sehingga insya Allah dengan kita memakmurkan masjid, maka kampung kita akan menjadi berkah. Sehingga Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa walau anna allal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk suatu negeri, penduduk suatu kawasan kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Nah, untuk beriman dan bertakwa ini adalah tempatnya masjid. Mudah-mudahan kita semua dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita semarakkan bulan suci Ramadan ini, karena Ramadan ini adalah syahrul ibadah, bulan untuk kita ibadah, bulan tarbiyah. Karena belum tentu kita mendapatkan kesempatan kembali untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, maka gunakanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Dan yang terakhir, mari juga kita peka terhadap lingkungan kita, ya, terutama dalam kita semangat beribadah, tapi juga kita harus peka juga terhadap lingkungan di mana kita berada. Misalnya tadi sound system yang tidak perlu keluar, cukup di dalam saja. Begitu. Dan oleh sebab itu, barangkali ini yang saya harapkan kepada seluruh umat Islam, seluruh takmir masjid, mari kita sama-sama menjadikan masjid ini adalah tempat untuk mempersatukan umat dan dimakmurkan oleh masjid. Tema muktamar kita yang ke-7 maupun yang ke-8 adalah memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Masya Allah. Begitu. Kemudian tema tahun ini adalah masjid mempersatukan dan dimakmurkan oleh masjid. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, begitu banyak sekali yang kita dapatkan di diskusi pada hari ini. Dan karena kita terbatas waktu, sebetulnya banyak sekali yang ingin kita diskusikan, tapi kami berharap semoga ini bukan pertemuan terakhir. Semoga ini adalah pertemuan awal untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita akan diskusi lagi masalah hal-hal yang menarik, hal-hal yang perlu kita perbincangkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haji telah meluangkan waktunya kepada kita untuk bisa berdiskusi. Demikianlah podcast kita pada hari ini, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haji. Semoga kita bisa diskusi lagi di kesempatan berikutnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.